Ya, kembali lagi bersama kami kelompok A44 yang akan melaksanakan program KKN di bidang ekonomi di Desa Sidojangkung. Pada pembahasan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yaitu branding. Jadi, apa sih itu branding? Lalu, apa sih kegunaan branding? Lalu, apa sih manfaat branding? Lalu, mengapa sih branding itu penting? Supaya Anda mengetahui, stay tune. Di sini, apa sih branding itu? Dilihat dari katanya aja, brand adalah sebuah merek atau sebuah nama, logo yang berbentuk visual dan lain-lain. Branding adalah salah satu hal yang penting harus dibangun oleh sebuah bisnis di era globalisasi. Apalagi di zaman sekarang seperti 4.0, branding merupakan hal yang sangat penting untuk menamai bisnis Anda, untuk tidak dijiplak juga dengan orang lain jika itu sudah punya payung hukum. Hilangnya batasan membuat persaingan usaha juga semakin ketat. Lihat saja, perusahaan atau bisnis yang berasal dari luar negeri dapat berdiri di Indonesia. Bahkan tidak hanya 1, 2, 3, tetapi banyak. Karenanya, sebagai pelaku usaha, Anda juga harus memiliki dan membangun brand dari usaha bisnis Anda. Sebuah brand yang kuat dengan mudah dikenal oleh konsumennya, sehingga banyaknya pesaing tidak akan berpengaruh jika brand Anda sudah kuat. Lalu, pengertian branding menurut Kotler tahun 2009 yaitu branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Lambat laun, definisi branding semakin berkembang hingga branding didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Bagi perusahaan, branding bukan hanya sekedar merek atau produk Anda dikenal, tetapi juga sebagai image perusahaan secara keseluruhan, atau bagaimana masyarakat merasakan bahwa perusahaan Anda merupakan yang terbaik. Jadi branding di sini dituntut untuk secara unik, memiliki produk yang bagus, mudah dikenal masyarakat. Lalu juga brand ini harus menggambarkan image perusahaan yang baik. Jika image tersebut jelek atau tercoreng, maka brandingannya pun juga terkena imbasnya. Branding itu sangat penting untuk sebuah perusahaan atau sebuah UMKM di sini, karena branding itu sendiri yaitu yang menggambarkan bisnis Anda, yang menggambarkan produk Anda. Jadi bangunlah brand tersebut, buatlah brand tersebut, lalu bangunlah brand tersebut agar brand tersebut itu kuat, mudah dikenal masyarakat. Brand itu merupakan pembeda dengan pesaing Anda. Jadi bila brand Anda lebih kuat dari pesaing Anda, maka bisa dikatakan proses branding Anda itu berhasil. Ya, mengapa sih branding itu penting? Branding menurut pengertiannya yaitu merek, logo, dan lain-lain. Mengapa itu penting? Mari kita bahas. Branding sangat penting untuk bisnis karena memiliki dampak yang besar untuk perusahaan atau UMKM Anda. Membangun kesadaran merek dapat mengubah cara orang memandang produk Anda. Kemudian dapat mendorong bisnis dan meningkatkan kesadaran orang terhadap merek Anda. Manfaat dari branding antara lain yaitu yang pertama, pengenalan merek. Alasan paling penting adalah produk atau perusahaan Anda perlu diketahui oleh konsumen. Tentu saja, jika Anda berbisnis, jika Anda mempunyai produk, untuk Anda mendapatkan profit,
itu juga dengan cara berjualan kepada konsumen. Jadi proses branding dengan konsumen sangat berkaitan. Logo adalah unsur terpenting dari branding karena pada dasarnya adalah wajah perusahaan. Logo harus didesain secara profesional dan mudah diingat sehingga membuat kesan pada orang pada saat pertama kali melihat logo kita. Lalu pada poin yang kedua ada branding meningkatkan nilai bisnis. Dengan meningkatnya kesadaran merek, kita bisa meningkatkan nilai perusahaan atau UMKM Anda menjadi lebih maksimal dalam industri, sehingga dapat membuat peluang investasi yang lebih menarik karena tempat dan dapat dikenal oleh pasar. Kita bahas mengenai branding meningkatkan nilai bisnis ya. Branding meningkatkan nilai bisnis yang contohnya di UMKM itu bisa dilihat dengan perkopian duniawinya. Banyak perkopian duniawi yang hanya menggunakan branding semata. Contohnya Jokopi, Janji Jiwa itu juga branding dan dijual melalui sistem franchise. Lah, jika seperti Jokopi atau Janji Jiwa itu sudah terkenal, sudah mempunyai value, sudah dikenal oleh masyarakat, mempunyai hati di masyarakat, maka brand itu sendiri mempunyai nilai dan itu bisa Anda jual dengan sistem franchise, lalu Anda mendapatkan keuntungan yang lebih dari brand tersebut. Tentunya dengan prinsip-prinsip atau cara-cara franchise yang sudah kami jelaskan pada materi sebelumnya. Lalu, adapun poin ketiga yaitu branding menghasilkan peluang pelanggan baru. Branding yang baik tidak akan sulit untuk memulai bisnis baru. Membangun kesadaran merek yang baik umumnya dilakukan perusahaan di antara konsumen karena konsumen cenderung berhubungan dengan bisnis Anda. Pembangunan kesadaran merek yang baik membangun hubungan saling ketergantungan menggunakan nama brand yang telah mereka percayai. Setelah sebuah brand terkenal dari mulut ke mulut akan menjadi teknik periklanan terbaik dan paling efektif oleh perusahaan. Jadi di sini branding juga sangat berpengaruh untuk menghasilkan pelanggan baru. Jadi dari proses pengiklanan, lalu image brand Anda itu juga harus baik untuk bisa menggait konsumen-konsumen yang lain. Lalu pada poin yang keempat ada meningkatkan kebanggaan dan kepuasan karyawan. Ketika seorang karyawan bekerja pada perusahaan yang memiliki tingkat kesadaran merek yang tinggi, mereka akan lebih puas dengan pekerjaan dan memiliki tingkat kebanggaan yang lebih tinggi dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Bekerja di perusahaan yang memiliki brand dan reputasi akan membuat karyawan yang bekerja di perusahaan itu lebih menyenangkan dan memuaskan. Kita ambil contoh perusahaan besar. Anda bekerja di Semen Indonesia. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak berkesan di dirinya bahwa, wih, saya bisa bekerja di PT Semen Indonesia. Itu adalah sebuah kebanggaan karena Semen Indonesia adalah sebuah perusahaan yang terkenal, sebuah perusahaan yang besar, sebuah perusahaan yang maju. Jadi di situ Anda sebagai karyawan akan juga merasa bangga, akan juga merasa puas bila Anda sudah bisa bekerja di PT Semen Indonesia. Itu juga bisa karyawan Anda lakukan atau karyawan Anda puas dan bangga terhadap bisnis Anda jika bisnis Anda memiliki brand, memiliki sebagai UMKM yang sudah maju dan terkenal. Jadi di situ karyawan itu merasa puas, bangga, wih aku kerja di sini, wih aku bisa kerja di sini loh. Jadi itu bisa menjadi kepuasan dan kebanggaan tersendiri untuk karyawan. Lalu pada poin selanjutnya ada menciptakan kepercayaan di dalam pasar. Penampilan profesional dan branding yang terstruktur dengan baik akan membantu perusahaan membangun kepercayaan dengan konsumen, klien potensial dan pelanggan.
Orang cenderung melakukan bisnis dengan perusahaan dengan reputasi yang baik dan digambarkan secara profesional. Melalui kesadaran merek, kita dapat memberikan kesan sebagai seorang pakar industri atau pakar UMKM, dan mereka dapat mempercayai perusahaan, produk, dan layanan yang kita tawarkan. Jadi di sini yaitu sedikit menyinggung tentang personal branding. Nah, jika Anda mempunyai personal branding yang unggul, personal branding yang unik, personal branding yang khas, itu akan menjadikan Anda sebagai individu yang unggul. Jika Anda mempunyai sebuah bisnis, personal branding tersebut akan berpengaruh pada bisnis Anda. Jika Anda bertemu dengan klien-klien potensial, itu akan sedikit berpengaruh tentang kepercayaan klien tersebut kepada Anda, karena Anda sudah berpengalaman, karena tutur kata Anda yang baik dan terstruktur. Dan juga kepada pelanggan itu juga sangat berpengaruh, karena tidak bisa dipungkiri, sebuah usaha juga tidak terlepas dari siapa sih yang punya, bagaimana sih brandingannya. Karena banyak salah satu customer segmen melihat hanya dari brandingan tersebut, bukan dari produk yang unggul. Lalu pada poin selanjutnya ada branding mendukung iklan. Periklanan adalah komponen lain untuk branding, dan strategi periklanan akan secara langsung mencerminkan brand dan penggambaran yang diinginkan. Branding memudahkan Anda untuk membuat strategi periklanan yang kreatif dan strategis yang berperan baik dalam tujuan brand Anda. Jadi iklan adalah salah satu cara atau salah satu komponen lain untuk branding. Jadi di sini iklan adalah media, atau iklan adalah sebuah cara untuk Anda membesarkan branding Anda, untuk Anda membangun branding Anda, mencerminkan brand dan penggambaran yang diinginkan. Jadi di iklan di sini Anda bisa membuat brand Anda mau buat seperti apa, brand Anda mau Anda buat untuk menggambarkan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KKN hari ke-9. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja unsur-unsur branding. Unsur-unsur branding tersebut memiliki nama merek, logo, meliputi tipe logo, monogram, bendera, dan seterusnya. Tampilan visual seperti desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain-lain. Juru bicara seperti CEO founder, maskot, toko perusahaan, suara seperti ikon bunyi, nada, dan lagu. Selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis branding. Jenis-jenis branding yang pertama adalah produk branding, yang dimana jenis branding yang paling umum. Hal ini karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor yang lain. Selanjutnya adalah personal branding, yang dimana merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik figur seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya, sehingga mereka para public figure memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Selanjutnya adalah corporate branding, di mana semua aspek perusahaan mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Corporate branding ini sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Sekian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan branding. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Kedua yaitu promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan akan memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Yang ketiga yaitu membangun citra keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Beberapa hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi mudah diingat. Dan yang keempat yaitu mengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Dan untuk tujuan dari branding sendiri yaitu
membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Nah, tujuan ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan karena akan membuat pelanggan lebih percaya dan loyal terhadap perusahaan Anda. Nah, terus untuk manfaat dari branding sendiri yaitu memberikan daya tarik bagi konsumen, memudahkan perusahaan mendapat loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi, peluang sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk, dan yang terakhir yaitu menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk Anda dengan produk milik pesaing Anda yang lain. Nah, mungkin sekian itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di grup atau di kolom komentar video pembahasan tentang branding ini ya. Saya tunggu tanggapan Anda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.